Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi atau soal-soal yang berkaitan dengan operasi logaritma. Soal ini sudah Bapak berikan sebelumnya, dan di antara kalian sudah ada yang bisa menjawab meskipun belum semuanya. Oleh karena itu, Bapak akan menjawab soal-soal ini. Untuk soal nomor 1 yang A, di sini diketahui 7 log 49 ditambah 1/2 kali 3 log 9 dikurang 2 kali 2 log 16. Dari soal ini kita akan menghitung operasinya. Nah, untuk menentukan soal-soal seperti ini, langkah pertama kita lihat dulu basisnya atau bilangan pokoknya. Di sini basisnya yang pertama adalah 7. Kemudian yang kedua adalah 3. Dan yang ketiga adalah 2. Ternyata dari ketiga logaritma tersebut memiliki basis yang berbeda. Karena memiliki basis yang berbeda, berarti kita tidak bisa menggunakan sifat pertama dan sifat kedua. Karena sifat pertama dan sifat kedua itu digunakan kalau basisnya atau bilangan pokoknya sama. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita periksa basis setiap logaritmanya, kemudian kita buat numerusnya menjadi bentuk pangkat. 49 ini adalah 7 pangkat 2. 9 ini adalah 3 pangkat 2. 16 ini adalah 2 pangkat 4. Kemudian berdasarkan sifat yang ketiga, kalau ada pangkat di numerus, pangkatnya dipindahin ke depan sebagai koefisien atau sebagai pengali. Sehingga diperoleh 2 pindah ke depan menjadi 2 kali 7 log 7. Kemudian 2 yang ini juga pindah ke depan menjadi 2 kali 1/2 3 log 3 dikurang 2. Nah, 4 juga pindah ke depan sehingga diperoleh 2 kali 4 2 log 2. Ingat sifat yang ketiga. Selanjutnya kita lihat di sini ada 7 log 7, 3 log 3, 2 log 2. Ingat sifat keberapa yang numerus dan basisnya sama? Ya, sifat yang ke-8. Kalau ada basis dan numerusnya sama, berarti itu pasti nilai logaritmanya adalah 1. Sehingga 7 log 7 itu 1, 3 log 3 juga 1, 2 log 2 juga 1. Sehingga diperoleh 2 kali 1 ditambah 2 kali setengah kali 1 dikurang 2 kali 4 kali 1. Selanjutnya kita tinggal menghitungnya. 2 kali 1 adalah 2, 2 kali setengah adalah 1, dikali 1 tetap 1, dikurang 2 kali 4 adalah 8, dikali 1 tetap 8. Jadi diperoleh 2 ditambah 1 dikurang 8. 2 tambah 1 3, dikurang 8 adalah min 5. Jadi ini cara mengerjakan soal nomor 1 yang A. Kita lanjut untuk 1 yang B. Langkah pertama seperti tadi,
kita lihat dulu basisnya atau bilangan pokoknya. Untuk logaritma yang pertama adalah 3. Untuk logaritma yang kedua juga 3. Dan yang ketiga juga 3. Berarti ketiga-tiganya sama. Karena ketiga-tiganya sama, berarti ini bisa menggunakan sifat 1 dan 2. Sifat 1 penjumlahan, sifat yang kedua pengurangan. Kalau dia ditambah berarti numerusnya dikali, tapi kalau dikurang berarti numerusnya dibagi. Tetapi kalau kita lihat di sini masih ada angka 2. Koefisien untuk log yang kedua itu ada angka 2. Nah, sebelum kita menggunakan sifat 1 dan 2, duanya ini harus kita tarik dulu ke belakang, kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi dari belakang kita pindahin ke depan, kalau yang sekarang justru yang depan pindahin ke belakang, karena kita akan menggunakan sifat yang pertama dan yang kedua. Kalau dipindahin ke belakang berarti ini menjadi pangkat ya, sehingga diperoleh 3 log 3 dikurang 3 log 2 pangkat 2, jadi 2 pangkat 2 ditambah 3 log 12. Nah, ini adalah sifat yang ketiga. Jadi sifat yang ketiga itu kalau ada pangkat ditaruh ke depan, atau kebalikannya, kalau ada angka di depan bisa taruh ke belakang sebagai pangkat. Nah, selanjutnya 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, kalau udah seperti ini baru kita menggunakan sifat yang pertama dan yang kedua, sehingga diperoleh 3 log 3 dibagi 4 dikali 12. Ingat, kalau kurang dibagi, kalau tambah dikali. 3 log 3 dibagi 4 atau 3/4 dikali 12. 3/4 dikali 12 bisa ditulis seperti ini. 3/4 kali 12. Ini isi part yang pertama dan yang kedua. 3 kali 12 dibagi 4 itu 9. Nah, 9 kita ubah menjadi bentuk pangkat. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti dari sini diperolehlah 2. Karena logaritma itu mencari pangkat. Kalau pangkatnya udah ada, itulah jawabannya. Jadi jawabannya adalah 2. Itu untuk soal nomor 1 yang B. Kita lihat untuk 1 yang C. Kalau ini perkalian. Kalau perkalian berarti sifat yang ke-7. Langkah pertama, kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat untuk setiap numerusnya. Kalau tidak bisa berarti tetap seperti itu, tidak usah dibuat menjadi bentuk pangkat. Namun kalau untuk soal ini ternyata ketiga-tiganya bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. 8 itu adalah 2 pangkat 3, 25 itu adalah 5 pangkat 2, dan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat yang ketiga dan keempat, ingat 3 dan 4, kalau 3 itu cuma numerusnya doang yang pangkat. Kalau sifat yang keempat numerus dan basisnya juga ada pangkat. Itu ya, itu sifat 3 dan 4. Berarti berdasarkan sifat 3 dan 4, pangkat di numerusnya tarik ke depan jadi kali. Jadi 3 kali 5 log 2 kali 2 kali 3 log 5. Jadi 2-nya tarik ke depan dikali, nah 2 ini diambil dari pangkat numerus. Jadi pangkat yang ini 2 baru dibagi dengan pangkat yang ini. Itu ya. Jadi jangan ketukar. Kebetulan ini angkanya sama. Mungkin nanti di soal yang lain bisa berbeda. Jadi numerus dulu baru basis. 2/2 kali 2 log 3. Jadi diperolehlah seperti ini.
Selanjutnya 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Jadi 1 sudah nggak usah ditulis lagi. Baru kita bisa gabung 3 dan 2-nya. 3 dan 2 kita gabung ke depan. Kemudian untuk logaritmanya kita sesuaikan biar bisa menggunakan sifat yang ke-7. Ingat, sifat yang ke-7 itu numerus dan basis itu harus sama. Kalau kita tetap yang log ini dengan log ini tidak sama. Ini 3, ini 2. Berarti kita bisa tukar 3 log 5 dengan 2 log 3. Jadi kita bisa tukar, bisa kita balik karena perkalian ini bersifat komutatif. Setelah kita tukar dapatlah seperti ini. 5 log 2 kali 2 log 3 kali 3 log 5. Biar ininya kelihatan sama. Karena sama berarti ini kan bisa hilang. Ini juga bisa hilang. Tinggal 3 kali 2 kali 5 log 5. Ingat 5 log 5 itu berdasarkan sifat yang 8 itu adalah 1. Kemudian 3 kali 2 adalah 6. 6 kali 1 adalah 6. Jadi hasilnya untuk soal nomor 1C adalah 6. Itulah pembahasan untuk soal nomor 1. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Di sini ada 3 soal. Jika 2 log 3 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B, tentukan nilai dari 2 log 90, 16 log 5, 27 log 9. Jadi kalau diketahui 2 log 3 itu adalah A dan 2 log 5 adalah B, tentukan ketiga logaritma ini. Baik, kita kerjakan yang pertama, yang A dulu. 2 log 90. Untuk menentukan soal seperti ini, kalau kita lihat di sini kan udah 2. Di sini juga udah 2. Sini udah 2. Berarti kan udah sama. Karena udah sama berarti kita tinggal menguraikan 90 ini menjadi faktor-faktor yang membentuk angka 90. Artinya berapa kali berapa kali berapa terus sampai hasilnya 90. Tapi faktor dari 90 itu atau angka yang yang membentuk 90 itu harus angka 2 atau angka 3 atau angka 5. Jadi kalau 10 tidak boleh karena tidak ada dari yang diketahuinya. Yang diketahui itu adalah 2, 3, dan 5. Nah, ternyata 90 itu adalah 3 kali 3 kali 5 kali 2. 3 kali 3 9. 9 kali 5 45 kali 2 90. Jadi jawabannya atau faktornya 3 kali 3 kali 5 kali 2. Biar mempermudah, kita tinggal pembagian seperti waktu SD, yang pohon faktor seperti ini. Kita bagi dulu, boleh bagi 5 dulu, boleh bagi 3 dulu, boleh bagi 2 dulu. Kita misalkan bagi 2. Berarti 90 bagi 2 adalah 45. Baru bagi lagi, karena bagi 2 nggak bisa berarti bagi 3 dan seterusnya. Jadi seperti ini diperolehlah 3 kali 3 kali 5 kali 2. Nah, berdasarkan sifat logaritma, kalau numerusnya dikali berarti logaritmanya ditambah. Itu sifat yang pertama. Jadi ini kita bisa tulis 2 log 3 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5 ditambah 2 log 2. Berdasarkan soal yang diketahui, 2 log 3 itu adalah A. Jadi ini bisa jadi A. 2 log 3 juga adalah A.
2 log 5 adalah B. Ingat, 2 log 5 adalah B. Kemudian 2 log 2. Nah, ini sifat yang ke-8 nih. Kalau angkanya sama berarti dia hasilnya 1. Berarti diperoleh A tambah B tambah 1. Di sini A-nya ada 2, berarti 2A. A tambah A kan jadi 2A, berarti 2A tambah B tambah 1. Jadi inilah jawabannya. Itu untuk soal nomor 2 yang A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 yang B. Di sini 16 log 5. Ternyata basisnya berbeda dengan basis yang diketahui. Berarti 16 ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. 16 itu kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat adalah 2 pangkat 4. Baru log 5. Nah, berdasarkan sifat yang keempat, kalau nggak ada pangkat itu kan artinya pangkat 1. Berarti berdasarkan sifat yang keempat, 2 pangkat 4 log 5 pangkat 1 itu sama dengan 1/4 2 log 5. Jadi pangkat numerus dibagi pangkat basis dikali 2 log 5. 2 log 5 itu berdasarkan dari soal adalah B. Jadi hasilnya adalah 1/4 B atau B dibagi 4 atau B/4. Itu untuk soal nomor 2 yang B. Untuk soal nomor 2 yang C mirip dengan nomor 2 yang B. Cuma numerusnya kita pangkatkan juga. Jadi 27 itu adalah 3 pangkat 3, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berdasarkan sifat yang keempat seperti tadi, berarti ini diperoleh 2/3 kali 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu artinya atau nilainya adalah 1 berdasarkan sifat yang 8. Berarti 2/3 kali 1 adalah 2/3. Ini untuk soal nomor 2 yang C. Jadi ini cara mengerjakan untuk jenis soal yang nomor 2. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Sebenarnya soal nomor 3 itu sama dengan nomor 2. Cuma kalau nomor 2 pakai variabel A atau B, variabelnya bisa A, B, bisa X, Y, bisa PQ, itu tergantung dari soal. Nah, kalau untuk nomor 3 itu bukan variabel lagi tapi berbentuk angka. Log 2 itu adalah 0,301 dan log 3 adalah 0,477. Pertanyaannya adalah log 36, log 60 dan log 90. Untuk yang pertama log 36, berarti 36 kita uraikan menjadi perkalian antara 2 kali 2 kali 3 kali 3. Ini seperti contoh yang nomor 2 yang A. Jadi dibuat dulu faktornya. Berdasarkan sifat yang pertama, berarti ini bisa kita uraikan jadi log 2 ditambah log 2 tambah log 3 tambah log 3. Nah, kalau yang tadi di soal nomor 2, log 2-nya itu kita ganti dengan A atau ganti dengan B atau diganti dengan variabel. Tapi kalau untuk soal nomor 3, log 2-nya itu diganti dengan angkanya. Log 2 itu adalah 0,301. Log 2-nya juga yang satunya adalah 0,301. Log 3 adalah 0,477. Berarti ini juga 0,477. Kita jumlahin, jawabannya adalah 1,255. Itu untuk soal yang A. Soal yang B juga sama seperti tadi. 60 itu adalah 2 kali 3 kali 10. Ingat, kenapa sekarang boleh 10? Karena basisnya itu 10. Ingat, kalau tidak ditulis berarti dia 10. Jadi boleh 10 sekarang. Justru 5
enggak boleh. Karena di sini tidak ada angka 5 yang diketahuinya. Yang ada itu 10, 2 dan 3. Nah, setelah ini kita lanjutin. Kita uraikan. Log 2 ditambah log 3 ditambah log 10. Log 2 adalah 0,301. Log 3 adalah 0,477 dan log 10 adalah 1. Ingat, 10 log 10 itu 1. Setelah dijumlahin hasilnya adalah 1,778. Itu untuk soal yang B. Kita lanjut untuk soal yang C. Di sini soalnya adalah log 90. Seperti dua soal sebelumnya, 90 kita uraikan menjadi perkalian antara 3 kali 3 kali 10. Ini menjadi log 3 ditambah log 3 ditambah log 10. Log 3 nya adalah 0,477 ditambah 0,477 ditambah 1. Setelah dihitung kita dapat 1,954. Ini contoh soal nomor 3. Jadi nomor 2 dan 3 itu sama, cuma yang ngebedain nomor 2 pakai variabel, tapi kalau nomor 3 pakai angka. Baik, kita lanjut. Ini Bapak berikan salah satu contoh aplikasi tentang logaritma. Soal ini muncul waktu ujian nasional beberapa tahun kemarin. Jadi soalnya seperti ini. Untuk menghitung keasaman atau pH ion hidrogen atau H+, digunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi ion hidrogen. Jika terdapat konsentrasi ion hidrogen dari sebuah larutan sebanyak 6,4 kali 10 pangkat min 7, jadi ini banyaknya nih. Tentukan pH larutan tersebut. Diketahui log 2 adalah 0,301. Jadi kita punya modal log 2 itu 0,301. Nah, cara mengerjakannya gimana? Kita tulis dulu rumusnya tadi yang dikasih di soal tersebut. Rumusnya itu adalah pH sama dengan min log konsentrasi hidrogen. Nah, konsentrasi hidrogen itu tadi di soal itu sebanyak 6,4 kali 10 pangkat min 7. Jadi pH-nya itu sama dengan min log dari 6,4 kali 10 pangkat min 7. Nah, berdasarkan sifat, kalau kali berarti logaritmanya ditambah. Jadi ini bisa kita uraikan. Log 6,4 ditambah log 10 pangkat min 7. Jadi kalau kali jadi tambah. Ingat, kali jadi tambah. Tapi sekarang numerusnya kita uraikan menjadi log. Menjadi logaritma masing-masing. Nah, 6,4 nih. 6,4 itu artinya adalah 64 dibagi 10. Ya kan? 64 bagi 10 kan 6,4. Nah, berdasarkan sifat juga, sifat yang kedua nih, kalau numerusnya dibagi berarti logaritmanya dikurang. Jadi nantinya log 64 dikurang log 10 ditambah log 10 pangkat min 7. Itu untuk yang dalam kurung, nanti hasilnya baru dikalikan dengan min. Nah, baru sekarang kalikan nih dengan minnya. Min kali plus hasilnya adalah min. Min kali min hasilnya adalah plus. Min kali plus hasilnya juga min. Jadi setelah dikalikan dengan negatif yang ada di luar ini menjadi min log 64 ditambah log 10 dikurang log 10 pangkat min 7. Nah, untuk selanjutnya 64 kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 6.
Dan 10 juga kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 10 pangkat 1, atau tetap aja 10 juga nggak apa-apa. Karena pangkat 1 kan sama aja dengan 10. Baru dikurang log 10 pangkat min 7. Nah, berdasarkan sifat yang ketiga berarti pangkatnya bisa taruh di depan. Sehingga diperoleh min 6 kali log 2 ditambah 1 kali log 10 dikurang min 7 log 10. Berarti di sini min 6 log 2. Nah, log 2-nya tadi diketahui di soal adalah 0,301. Jadi nanti log 2 ini bisa kita ganti dengan 0,301. Log 10 adalah 1. Log 10 juga 1. Sehingga diperoleh min 6 kali 0,301 ditambah 1 kali 1 tambah 7 kali 1. Kenapa jadi ditambah? Karena min kali min. Min kali min jadi plus 7 kali 1. Min 6 kali 0,301 adalah min 1,806 ditambah 1 ditambah 7. Jawabannya adalah 6,194. Jadi pH larutan tersebut adalah 6,194. Ini adalah contoh aplikasi mengenai pelajaran logaritma dalam bidang kimia. Jadi masih banyak soal-soal aplikasi tentang logaritma ini. Baik, itulah materi pada kesempatan hari ini. Semoga pembahasannya dapat kalian pahami. Dan silahkan juga kalian kerjakan soalnya. Seperti biasa, setelah selesai silahkan kalian upload di Google Classroom. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.